Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jauhari Sidiki Alwafi dengan NPM 1005019 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung yang akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Studi mengenai intensi pembelian makanan organik ditinjau melalui teori of plant behavior. Nah, baik yang pertama ini adalah latar belakang masalah. Semakin lama manusia hidup berdampingan dengan alam, maka akan semakin banyak juga permasalahan yang muncul. Di antaranya seperti deforestasi massal, pemanasan global, kepunahan spesies, kemudian organisme yang transgenik, dan juga kemunculan lubang ozon, dan juga penggurungan. Nah, permasalahan tersebut muncul dikarenakan perilaku manusia yang tidak menjaga alam. Nah, salah satu perilaku manusia yang berpengaruh adalah penggunaan pestisida kimia. Pestisida adalah bahan kimia yang dilepas ke lingkungan dan digunakan untuk mencegah, menghalangi, mengendalikan, dan atau membunuh dan menghancurkan populasi serangga, gulma, hewan pengerat, jamur, atau hama berbahaya lainnya. Menurut Wahyuni tahun 2020, pestisida ini sangat berbahaya dan mencemari lingkungan. Tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tapi juga berbahaya bagi kesehatan manusia jika terpapar. Salah satu cara untuk paparan yang paling mudah adalah lewat makanan. Maka solusi bagi kita yang memungkinkan adalah mengkonsumsi makanan organik. Menurut Organic Trade Association atau OTA, konsumsi makanan organik saat ini tengah menjadi tren di dunia. Secara umum, permintaan produk dari makanan organik ini meningkat rata-rata 20% per tahun. Begitupun juga di Indonesia, permintaan akan makanan organik ini semakin meningkat sejak tahun 2018 sebesar 15 sampai 20%. Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti, meskipun para partisipan ataupun konsumen ini mengetahui keuntungan dari mengkonsumsi makanan organik, tetapi para partisipan ini masih lebih memilih mengkonsumsi makanan organik. Hal ini sejalan dengan Hasan Susiarto yang menyebutkan bahwa masyarakat masih mempersepsikan harga makanan organik yang dirasa mahal, dan juga kurangnya pengetahuan label tentang makanan organik, dan kurangnya informasi tentang tempat makanan organik. Nah, persepsi yang dimiliki oleh masyarakat ini sangat memungkinkan diperoleh karena belief-belief yang dimiliki oleh seseorang. Dan itulah yang dikenal sebagai intensi. Hal tersebut juga didukung oleh data yang dipaparkan dalam penelitian Julianti pada tahun 2001, bahwa meskipun makanan organik ini semakin populer di Indonesia, tingkat pertumbuhannya masih sangat sedikit dibandingkan dengan negara lain. Ya, selanjutnya, dari latar belakang yang telah disampaikan, itu kemudian, ada identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan juga kekurangan penelitian yang dapat dilihat pada, slide berikut. Jadi Adzen mengembangkan teori of plant behavior ini pada tahun 1991, di mana teori ini mengusulkan sebuah model yang dapat mengukur bagaimana perilaku manusia ini dapat muncul. Nah, menurut Fishbein dan Adzen pada tahun 1975, intensi ini adalah kemungkinan subjektif dari individu untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu. Nah, menurut Adzen pada tahun 1991, semakin kuat keinginan seseorang untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, maka semakin besar kemungkinannya untuk melakukannya. Dan juga menurut Azen ini ada 3 faktor determinan yang secara langsung mempengaruhi intensi seseorang. Pertama itu adalah attitudinal behavior, kemudian subjective norm, dan juga perceived behavioral control. Kerangka pikir dan juga hipotesis, ini bisa dilihat pada, slide berikut. Selanjutnya, metode penelitian, yaitu desain penelitiannya, merupakan penelitian kuantitatif non eksperimental dengan metode penelitian yang digunakan ada studi kausalitas. Dan variabelnya yaitu, untuk IV-nya yaitu determinan intensi dan defeknya adalah intensi memberi, sayuran organik. Kemudian untuk alat ukur yang digunakan merupakan alat ukur yang peneliti konstruk atau peneliti buat sendiri berdasarkan draft dari kuesioner intensi hasil studi elisitasi dari Darmawan. Itu terdapat 11 item, yang di mana ke-11 item ini terbagi atau mencakup dalam 3 indikator, yaitu indikator attitude behavior, subjective norm, dan juga perceived behavioral control. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini merupakan masyarakat Kota Bandung yang pernah membeli sayuran organik dan juga berusia minimal 18 tahun. Untuk jumlah target sampel, yaitu diperoleh sebanyak minimal 89 orang yang didapat dari formulasi penentuan sampel, G-Power. Setelah dilakukan pengambilan data, terkumpul 135 responden yang di mana, setelah dilakukan clearing data itu diperoleh 128 sampel yang dapat digunakan dalam proses analisis. Untuk teknik sampling-nya yaitu menggunakan, teknik non-probability dengan metode pengambilan sampel accidental sampling, dan teknik analisis datanya yaitu menggunakan path analysis dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana keberpengaruhan dari ketiga determinan tersebut terhadap intensi seseorang dalam perilaku membeli produk makanan organik yang ditinjau melalui teori of plant behavior. Nah, berikut adalah hasil pengukuran dari ketiga determinan tersebut. Yang pertama yaitu berdasarkan determinan attitude behavior. Dapat kita lihat, ya ini adalah nilai beta yang standarnya itu 0,738, yang artinya attitude behavior ini berpengaruh sebesar 0,738 terhadap intensi pembelian makanan organik. Atau jika dipersentasekan, ada pengaruhnya adalah sebesar 73,8%. Kemudian dari subjective tone-nya itu berpengaruh sebesar 89,7%, dan juga untuk perceived behavior control-nya berpengaruh sebesar 0,746 atau 74,6%. Dapat dilihat, inilah, dari analisis jalur keseluruhan variabelnya, di mana ketiga determinan ini berpengaruh masing-masing dengan, tingkat keberpengaruhan yang berbeda, yang di mana subjective norm-nya ini berpengaruh paling dominan terhadap intensi pembelian makanan organik.
Maka dapat disimpulkan, berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data staf bahasanya, maka terdapat beberapa kesimpulan yaitu, yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara determinan intensi terhadap intensi perilaku membeli produk makanan organik. Kedua, subjective norm-nya ini berpengaruh atau berperan pada timbulnya intensi dengan persentase sebagai berikut, yaitu sebesar 89,7%. Kemudian disusul oleh perceived behavioral control sebesar 74,6%, dan juga yang terakhir ada attitudinal behavior berperan sebesar 73,8%. Untuk saran yaitu, ada 3, yaitu saran bagi konsumen, saran untuk produsen dan penjual, dan juga saran, bagi penelitian selanjutnya, yang di mana, ketiganya dapat, dilihat pada slide berikut. Baik, mungkin, sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.